Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sehat. Taib. Nuwasil fi syarhi kitab Baquratul Ta'rif bil muhimmi minat tasrif, karya Syekh Hamad ibnu Ahmad Al-Jakani rahimahullahu ta'ala Asy-Syinkiti. Selesai kemarin bait yang ketujuh ya. Qala waznul mujarradi ladaihim fa'ala fa'ila ma' fa'ula thumma fa'alala kataba ma' alima thumma dharufa dahraja tamthilun bilaffin qad wafa. Sekarang antum hafalannya daurah apa? Ada hafalan di daurah? Hah? Selama daurah ada yang dihafal? Materi tidak ada? Ini dihafal ini ya, bait syairnya. Nanti di store. Tidak ada hafalan daurah kan? Taib. Selesai kemarin terkait dengan apa? Wazan sulasi mujarrad. Wazan mujarrad. Wazan mujarrad ada dua, ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad. Ya. Yang sulasi mujarrad apa wazannya? Sal? Sulasi mujarrad apa wazannya? Ada tiga? Hah? Fa'ala. Yang kedua? Fa'ila. Yang ketiga? Fa'ula. 6. Ini tiga wazan untuk sulasi mujarrad. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan wazan untuk rubai mujarrad cuma satu, yaitu apa? Fa'alala. Taib. Nah, sekarang ini fi'il madinya. Ya. Sekarang apa mudhari'nya? Apa mudhari'nya? Kita mulai dari dimulai dari sulasi mujarrad dulu. Iya. Ada berapa tadi wazan sulasi mujarrad? Ada tiga. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Penulis rahimahullah akan memulai dengan fa'ula. Kenapa? Karena dia yang paling gampang. Diberikan judul faslun fi tasrifil mudhari'. Jadi tasrifnya fil madi gampang. Fa'ala, fa'ila, fa'ula sama fa'lala. Nah, sekarang bagaimana mudhari'nya? Qala rahimahullahu taala fa'ula bidhammil luzum fa'ila afwan. Fa'ula bidhammil luzuma talzamu wa dhammu ma dhara'a minha yu'lamu. Kata beliau fa'ula bidhammi luzuma talzamu wa dhammu ma dhara'a minha yu'lamu. Fa'ula bidhamm dengan dhamma huruf ain, fa'ula al-luzuma talzamu. Al-luzuma maf'ul bihinya, talzamu fi'il fa'ilnya. Al-luzuma talzamu, yani wazan fa'ula itu biasa dipakai untuk fiil-fiil yang lazim. Fiil-fiil yang lazim. Wa dhamma ma dhara'a, dan di dhamma juga fiil mudhari'nya, yakni ainnya. Ya, di dhamma juga mudhari'nya minha yu'lamu. Ma dhara'a minha yu'lamu. Ya, diketahui. Yakni diketahui juga bahwa mudhari'nya, yakni ainnya yang di dhamma, di fi'il madi dhamma, maka di fi'il mudhari'nya juga dhamma. Baik. Kita mulai dari fa'ula. Kata beliau fa'ula, semua wazan-wazan fi'il madi yang fa'ula, maka cara baca mudhari'nya cuma satu. Yaf'ulu, enggak ada yang lain. Fa'ula, yaf'ulu. Nah, itu saja. Jadi kalau ada fi'il madi fa'ula, enggak ada cara baca yang lain kecuali apa? Yaf'ulu. Nah, fa'ula ini biasanya kita dipakai di fi'il-fi'il apa? Kata beliau di situ apa? Al-luzum talzamu. Yani talzamul luzum, selalu pada fi'il-fi'il lazim. Ya. Fa'ula, wazan fa'ula yaf'ulu itu selalu pada fi'il-fi'il lazim. Taib. Fi'il dari sudut pandang dia bisa langsung beramal pada maf'ul bihi atau tidak terbagi menjadi dua. Ya.
Al-fi'il, kita jelaskan dulu ini. Ada dua, ada al-fi'lul lazim dan ada fi'il al-muta'addi. Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim ini fi'il yang tidak bisa beramal, tidak bisa langsung menasab maf'ul bihi. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak bisa langsung menasab maf'ul bihi. Kalau fi'il muta'addi, dia bisa langsung menasab maf'ul bihi. Iya. Contoh maf'ul bihi ya. Kalau saya bilang saya berdiri di atas kursi atau saya duduk di atas kursi, saya tidak bisa bilang jalastu al kursiya. Kursiya maf'ul enggak? Objek enggak dia kursi? Hah? Maf'ul kan? Saya duduk di kursi, jadi kursi objek. Tapi tidak boleh saya langsung katakan jalastul kursiya. Saya harus pakai apa? Alal kursi. Maka jalasa namanya fi'il apa? Fi'il lazim. Karena dia tidak bisa langsung menasab maf'ul bihi. Dikatakan al kursi. Ala huruf jar, al kursi. Sementara fi'il muta'addi adalah fi'il yang bisa langsung beramal menasab pada maf'ul bihi. Contohnya darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid, langsung nggak perlu saya katakan darabtu ala Zaid misalnya, atau darabtu fi Zaid, atau darabtu li Zaid, tidak perlu. Langsung darabtu Zaidan. Maka daraba ini apa? Namanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Baik. Ini anu sudah pelajari ya. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Baik. Nah, kalau mau tahu dari sisi mana lazim, mana muta'addi sebenarnya gampang. Kalau itu fi'il terjadi pada diri kita sendiri, terjadinya pada diri kita sendiri, itu lazim. Paham? Tapi kalau fi'il itu yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan berimbas pada sesuatu di luar diri kita, namanya muta'addi. Misalnya duduk saya duduk saja. Jelas ya, tidak berhubungan dengan di luar saya, maka ini namanya apa? Fi'il lazim, jalasa. Taib, tidak berhubungan. Saya bisa duduk, saya berdiri nih, qoma, lazim atau muta'addi? Qoma. Hah? Lazim, saya berdiri sendiri, tidak pengaruh sama yang lain. Tapi kalau saya bilang syaribtu, saya minum, muta'addi atau lazim? Hah? Muta'addi, karena ada dari luar, saya masukkan ke dalam tubuh. Ya kan? Akal tuh juga sama. Romaitu, darabtu, saya lempar, saya mukul, muta'addi atau lazim? Muta'addi, karena ada pihak luar yang kena. Jelas ya? Katabtu, kataba, menulis, lazim atau muta'addi? Hah? Muta'addi. Lihat, ada kertas, ada pena. Beda kalau saya berdiri. Jelas ya? Saya duduk, saya baring. Ini kan saya sendiri, tidak berimbas sama yang lain. Paham ya? Secara makna seperti itu, biar lebih mudah dibedakan. Baik. Sudah ya? Jadi kalau saya berwuduknya, ya, lazim atau muta'addi? Ya, lazim. Baik. Dah. Jadi kata beliau untuk faula itu selalu pada fiil lazim. Bukan, perhatikan, bukan berarti semua fiil lazim wazannya faula ya, bukan. Tapi kapan dia dibaca faula, maka dia pastilah lazim, tidak butuh maf'ul bihi, atau dia tidak bisa beramal langsung pada maf'ul bihi. Ya. Kalau ada wazan fi'il madi faula, maka mudhari'nya pasti
yaf'ulu, tidak ada yang lain, nggak mungkin dibaca yaf'alu atau yaf'ilu, tidak mungkin. Paham sampai sini? Nah, dan kalau dia misalnya butuh kepada maf'ul bihi, maka dia tidak bisa beramal langsung. Biasanya pakai perantaraan huruf jar. Pakai perantaraan huruf jar. Iya. Itu kalau fi'il lazim. Bukan berarti fi'il lazim tidak ada maf'ul, tidak ada objeknya ya. Iya, bisa jadi ada objeknya tapi pakai perantaraan apa? Huruf jar, kayak jalasa, duduk. Duduk ini lazim. Tapi kalau saya mau duduk di kursi, maka butuh huruf jar. Tidak bisa langsung saya jadikan dia maf'ul bihi. Nah, sudah. Apa itu disebutkan? Fa'ula bil dhammil luzuma talzamu wa dhammu ma dhara'a minha yu'lamu. Nah, jadi wazan fa'ula ini, wazan fa'ula selalu ada pada fi'il-fi'il lazim. Ya, pada fi'il-fi'il lazim. Kenapa pada fi'il-fi'il lazim? Kenapa pada fi'il-fi'il lazim? Dikarenakan fa'ula ini biasanya masuk pada apa wazan yang menjadi wazan fa'ula ini adalah sifat bawaan manusia. Sifat bawaan manusia yang selalu melekat pada dirinya, tidak pernah lepas. Tidak pernah apa? Lepas. 6. Jadi kalau sesuatu itu merupakan jibillah ya, sifat asal manusia, bawaan manusia, maka itu wazannya adalah wazan fa'ula. Wazan fa'ula. Sifat namanya sajaya. Sajaya itu sifat-sifat yang ada pada diri manusia dan tidak bergerak. Jadi menetap, berdiam pada dirinya, tidak berpindah-pindah. 6. Contohnya apa misalnya? Tinggi tubuh kita. Apa bahasa Arabnya tinggi? Tola. Lihat. Tola. Apa wazannya tola? Wazannya tola. Ingat. Gampang. Tola apa? Tinggi. Tinggi itu kan sifat yang melekat pada seorang yang tidak mungkin apa? Tidak mungkin bisa apa? Tidak tiba-tiba orang tinggi terus besok tiba-tiba pendek, kan enggak. Paham sampai sini? Jadi dia sifat yang terus melekat pada diri seorang. Nah, sifat-sifat yang seperti ini kalau mau ditakbir dalam fi'il madi wazannya fa'ula. Iya. Tola asalnya adalah tawula. Wazannya fa'ula, tawula. Jelas ya? Cuman karena dia ini sudah usah dipelajari ya, sudah usah di ini sajalah, saya jelaskan saja. Cuman karena dia huruf illat, maka dan sebelumnya berharokat, maka dia diganti menjadi alif. Nah, namanya ilalul qalb, merubah huruf menjadi huruf. Tola. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tola, apa fi'il mudhari'nya? Yaf'ulu, berarti yaf'ulu. Gitu kan? Yaf'ulu, yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah. Sudah? Nah, di sini terjadi ilal nakal. Kenapa ada huruf asli sukun, huruf illat malah berharokat? Maka ini mereka putar. Ditukar. Menjadi apa? Ya tulu. Qala yatulu. Jadi yatulu itu wazannya apa? Kalau bilang yatulu apa wazannya? Wazannya yaf'ulu. Wazannya apa? Yaf'ulu. Yang lebih jelas contohnya, baik, sifat baik itu melekat pada diri seorang kan? Apa bahasa Arabnya? Fi'il madinya? Hasana, hasina, hasuna. Ya, hasuna karena dia sifat melekat. Wazan fa'ula, hasuna. Apa mudhari'nya? Langsung saja. Yahsunu. Hasuna ya, yahsunu. Karena dia sifat yang melekat. Penakut. Apakah semua manusia tidak ada takutnya? Atau semua manusia ada takutnya? Paham ya?
Tidak ada seorang pun manusia kecuali punya rasa takut. Apa wazannya? Apa takut? Khaufa. Khaufa itu menakutkan sesuatu. Dia mutaaddi. Ingat, dia lazim. Apa bawaan? Jabuna. Kalau penakut dibilang apa? Jamban, ya kan? Jabuna. Apa mudaranya? Apa mudaranya? Yajbunu. Ya. Jadi kalau ada fiil berkenaan dengan sifat bawaan manusia yang tidak lepas dari dirinya, tidak pernah hilang, selalu melekat pada dirinya, maka apa? Wazannya faula. Wazannya faula. Taib. Sudah. Ini tinggal kebalikannya. Tola pendek, tola panjang. Kalau pendek apa? Dibaca apa? Qasura. Mudaranya suru. Kebalikannya jabuna apa? Syajua. Apa mudaranya? Yashju'u. Yaf'ulu. Taib. Apalagi hasuna, jelek. Kalau kebalikannya hasuna jelek, apa? Baca apa ini? Qabuha. Mudaranya yaqbuhu. Dan yang seterusnya. Jadi kalau ada sifat pada diri manusia melekat pada dirinya, tidak bisa lepas, tidak pindah-pindah, tidak berubah, maka apa? Fiilnya fiil apa? Wazannya faula. Dan ingat, sifat yang ada pada diri manusia lazim atau mutaaddi? Lazim. Makanya faula itu semua fiil lazim. Tapi sekali lagi, tidak semua fiil lazim dibaca faula, karena kayak tadi syaribah, minum. Kan mutaaddi ya, tapi syaribah tidak dibilang syarubah. Kenapa? Karena syaribah bukan sifat bawaan manusia. Paham ya? Dia sekarang minum, sebentar tidak minum, berarti bukan bawaan. Beda kalau takut, berani, baik, buruk, itu kan sifat bawaan. Jelas sampai sini? Tinggi, pendek. Ini sifat bawaan manusia. Taib. Sudah. Kalau mulia, apa fi'il madinya? Syarufa. Karena dia sifat bawaan, syarufa. Jelas sampai sini? Apa fi'il mudhari'nya? Yashrufu. Ini nih. Faula yaf'ulu. Enggak ada cara baca lain. Kalau faula pasti yaf'ulu, enggak ada cara baca lain. Makanya penulis memulai dengan wazan. Tadi kan fa'ala, fa'ila sama faula. Beliau mulai dari faula karena yang paling gampang, nggak ribet. Pokoknya kalau faula yaf'ulu, sudah, nggak ada kemungkinan lain cara bacanya. Dimulai dari yang paling gampang. Paham? Ya. Sudah, ini selesai bait yang ke-8. Dan ini kaidah baku ini, fa'ala yaf'ulu, tidak ada yang meleset dari kaidah ini, tidak ada yang keluar. Fa'ula yaf'ulu. Di mana fa'ula ini digunakan untuk sifat fiil yang mengandung sifat-sifat sijiyah. Sajaya itu sifat bawaan. Sifat bawaan yang menetap pada diri seseorang. Yang menetap pada diri seseorang. Taib. Udah ya? Kalau kayak rupawan, indah, ganteng, cantik, apa bahasa Arabnya? Jamilun, iya. Fi'il madinya apa? Jamula. Jelas ya? Karena dia bawaan, maka cara bacanya jamula. Apa mudhari'nya? Yajmulu, yaf'ulu, dan seterusnya. Paham? Udah. Berikutnya di bait yang ke-9. Tulis dulu kalau mau tulis.
Ya. Apa namanya? Sudah ya? Beliau di sini di bait syair udah kasih contoh ya. Antum tinggal tambahkan contoh di situ. Jadi inti di bait yang ke-8 adalah faula yaf'ulu. Di mana faula yaf'ulu ini tidak ada kemungkinan lain. Kalau faula pasti mudhari'nya yaf'ulu. Enggak mungkin dibaca yang lain. Enggak ada kemungkinan. Enggak ada yang keluar dari kaidah ini. Nah, biasanya yang wazan faula yaf'ulu itu adalah fiil yang menunjukkan sifat bawaan manusia. Sifat bawaan sejak lahir. Kalau dibilang sakit itu bawaan atau bukan? Bukan bawaan. Dia sifat tapi bukan bawaan. Jadi bukan dibaca marudok. Enggak boleh dibaca marudok. Wazan faula. Kenapa? Karena marid memang sifat tapi bukan bawaan. Nah, qala rahimahullahu taala pada bait yang ke-9, waftah lahu min dzati kasril madhi taghlibu fil alwani wal a'radi. Waftah lahu min dzati kasril madhi taghlibu fil alwani wal a'radi. Yang kedua, waftah lahu, fathalah dia. Fathahlah dia. Apa yang difathah? Lahu di sini kembali kepada mudhari'nya. Ainnya mudhari' di fathah. Kapan? Min dzati kasril madhi. Kalau fi'il madinya di kasrah. Waftah lahu min dzati kasril madhi. Fathahlah ia, yakni ain mudhari'nya di fathah, min dzati kasril madhi. Fathahlah ain mudhari'nya kalau ain madinya di kasrah. Berarti apa? Kalau ain madinya di kasrah berarti apa wazannya? Fa'ila. Kata beliau kalau fa'ila maka ain mudhari'nya di fathah menjadi yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Baik? Nah, sekarang kita pindah ke wazan yang kedua. Fa'ila yaf'alu. Ini yang kedua. 6. Sebenarnya untuk fa'ila ada dua kemungkinan. Bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Bisa dua. Iya. Bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Cuma perhatikan kaidahnya. Kaidahnya adalah kalau ainnya, paham? Kalau ainnya antara ain madi dengan ain mudhari itu jarang ada yang sama. Jarang ada yang sama. Taib, kecuali tentunya pada fa'ula yaf'ulu satu keadaan. Tapi untuk yang kedua ini fa'ila sama fa'ala nanti, fa'ila yaf'ilu jarang. Kebanyakannya fa'ila yaf'alu, kebanyakannya. Maka ini kaidah sudah antum memudahkan. Kapan dapat fa'ila? Asalnya pasti mudhari'nya yaf'alu. Ada juga yaf'ilu tapi jarang. Ini nanti tinggal dihafal. Apa-apa yang jarang-jarang itu tinggal dicari, ditahu saja. Karena sedikit. Paham ya? Nah, kita pindah ke yang kedua. Fa'ula selesai, cuma satu kemungkinan. Yang kedua fa'ila. Kita pindah di nomor 2. Penulis memulai nomor 2 beliau bahas fa'ila karena lebih sedikit dibandingkan fa'ala. Fa'ala lebih banyak. Jelas ya? Nah, jadi kalau fa'ila fi'il madinya mudhari'nya cuma dua kemungkinan. Imma fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Yang jelas tidak ada fa'ila yaf'ulu, tidak ada. Paham ya? Tidak ada fa'ila yaf'ulu. Cuman fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Terus kita punya kaidah. Kaidahnya ain madi dengan mudhari itu tidak sama. Itu asalnya. Maka kita kurang-kurangi yang ini. Ini yang paling banyak. Paham ya? Maka orang Arab mengatakan tatkala kaidahnya bahwa ain madi itu tidak sama dengan ain mudhari,
berarti asalnya fa'ilah, pasangannya yaf'alu, karena tidak boleh sama ainnya dengan ain madinya di fathah, di kasrah, tidak boleh sama dengan ain mudhari'nya juga di kasrah. Paham ya? Tapi ada tapi apa? Sedikit. Paling banyak ini, karena inilah asal. Fa'ilah yaf'alu. Dah. Di mana kita dapati fa'ila yaf'alu? Kata beliau rahimahullah, taglibu. Taglibu itu ghaliban, biasanya. Lihat basyarnya, taglibu. Biasanya, kebanyakannya fil alwan, pada warna. Wal a'rab, dan sifat-sifat yang bukan bawaan. Sifat tapi bukan bawaan. Baik. Jadi fa'ila kebanyakannya apa? Fa'ila asalnya fa'ila, mudhari'nya apa? Yaf'alu. Paham? Kalau fi'il madinya fa'ila, maka mudhari'nya asalnya adalah yaf'alu. Ada yaf'ilu tapi jarang, nanti disebut. Nanti dibahas. Baik? Ya. Jadi kita punya kaidah asal. Ada fi'il madi fa'ila, mudhari'nya yaf'alu. Nah, di mana fa'ila ini dipakai? Kata beliau biasanya pada fi'il yang menunjukkan warna atau fi'il yang menunjukkan a'rab. A'rab itu sifat yang bukan bawaan. Sifat yang bukan bawaan. Baik, dihapus dulu. Betul. Yang di bawah jangan dihapus ya, yang sudut. Siapa yang pikir? Ini jangan itu ya, yang atas saja. Baik. Biasanya pada dua. Yang pertama laun, warna. Yang kedua sifat yang bukan bawaan. Hitam. Apa bahasa Arabnya hitam? Kalau dibilang dinding itu apa? Dinding itu hitam. Dikatakan apa? Sawida. Wazan fa'ila. Lihat. Dibilang sawida al-jidaru. Dindingnya hitam. Sawida. Karena dia warna. Baik. Udah. Contoh lain misalnya apa? Tapi ingat, dia fi'il ya. Dia warna tapi dalam bentuk apa? Fi'il. Jadi kalau sawida artinya hitam. Sudah sampai sini? Bukan sebagai suatu isim, tapi sebuah fi'il. Kita sawidal jidar, dindingnya hitam. Kalau kita mau jadikan jumlah ismiyah, kita balik al jidaru aswad. Tapi aswad kalau mau dijadikan fi'il, wazannya fa'ilah karena dia warna. Sawida, bukan sawuda, bukan sawada, sawida. Baik? Merah. Apa fi'il madinya merah? Hamira. Taib. Sawida apa mudhari'nya? Yaswadu. 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 Lihat. Sawida. Yaswadu. Ada masalah di sini? Yaswadu. Karena wazannya apa? Yaf'alu. Sudah ya? 6. Kemudian apa? Hamira. Nantilah ya kita pelajari ta'lil ya. Hamira menjadi yahmaru. Taib. Yaf'alu. Apa lagi? Warna hijau. Apa warna hijau? Khadira yakhdaru. Biru. Zariqah yazraqu, dan seterusnya. Semua warna-warna kalau dijadikan fi'il maka wazannya apa? Fa'ila, dan mudhari'nya yaf'alu. Laun, warna. Udah ya?
Yang kedua ard. Ard itu sifat tapi tidak melekat. Sifat yang muncul belakangan. Karena dia muncul belakangan berarti dia bisa hilang. Contohnya sakit. Apa wazannya? Maridho, fa'ila. Karena sakit itu sifat dan dia bukan sifat bawaan, maka dibaca maridho. Apa mudhari'nya? Yamradu. Yamradu, ainnya di fathah. Maridho, yamradu. Taib. Gembira. Apa? Ali. Fariha. Kegembiraan kan sifat ya. Tapi dia bukan bawaan. Dia bisa hilang menjadi sedih. Ya kan? Fariha apa mudhari'nya? Yafrahu. Fariha yafrahu. Nah. Mengetahui. Sifat atau bukan? Sifat. Dia kan mengetahui, sifat. Yang bisa jadi dia tidak tahu setelahnya, kan begitu. Apa wazannya? Alima ya'lamu. Sedih. Sedih. Hazina yahzanu. Marah. Ghadiba yaghdabu. Karena marah bukan bawaan. Paham sampai sini? Nah. Sudah ya? Antum mau menghafal bait syair atau tugas contoh-contoh saja? Contoh saja. Oke. Ya, antum menurut saya aja kamu ya. Bait syair ayat nomor 2, yang lain contoh-contoh. Kalau ada mau menghafal juga silakan. Mulham? Mau contoh tugas atau hafal bait? Contoh saja. Oke. Lawas. Ya, enggak apa-apa kalau teman-teman yang belum familiar dengan ini, contoh saja. Sudah ya? Jadi, saya enggak usah kasih banyak contoh ya, nanti habis contohnya tuh enggak dapat ya. Nah, ini. Jadi biasanya fa'ila itu digunakan kalau fiilnya menunjukkan warna atau ard. Ard itu apa tadi? Sifat tapi bukan bawaan. Dia datang tapi dia juga bisa hilang. Jadi sifat yang bergerak. Apa artinya sifat yang bergerak? Dia bisa datang ke kita, terus bisa lagi tinggalkan kita gitu ya. Itu sifat. Nah, kalau itu pakainya fa'ila. Bukan fa'ula. Kalau fa'ula tadi sifat yang apa? Bawaan yang melekat. Gitu. Sifat bawaan yang melekat. Ini dibilang apa kata beliau di situ? Taglibu fil alwani wal a'radi. Biasanya wazan fa'ila kebanyakannya pada alwan dan arad, warna dan sifat. Yang sifat yang bukan bawaan. Taib. Artinya apa ketika dikatakan taglibu? Biasanya berarti ada apa? Ada juga wazan fa'ila di luar daripada dua ini. Paham ya? Iya. Kalau antum dapati fi'il di luar daripada dua ini dan wazannya fa'ila, maka mudhari'nya yaf'alu. Contoh, syariba. Mudhari'nya yashrabu. Jelas ya? Apalagi misalnya contohnya apa lagi? Misalnya hasiba. Ahsan. Hasiba yahsabu. Khasira, rugi. Yahsaru. Jelas sampai sini? Dan seterusnya. Udah ya? Jadi kalau fa'ila asalnya yaf'alu. Ketika ustadznya antum bilang untuk yang ini bukan yaf'alu tapi yaf'ilu. Nah, itu dihafal karena jarang. Paham sampai sini? Jadi begini, kalau kita punya kaidah asal, selalu kita jawab dengan kaidah asal. Kalau ada yang keluar, nanti ditegur. Oh, ini keluar dari kaidah asal. Nah, dihafal. Artinya kapan antum dapat fi'il madi fa'ila, selalu bawa kemana? Yaf'alu. Jangan bawa ke yaf'ilu. Apalagi yaf'ulu. Yaf'ulu tidak ada. Jelas? Jadi kalau misalnya kayak tadi, khasira.
Kita belum tahu ini mudhari'nya. Khasira. Maka tidak mungkin yakhsuru. Jangan dibaca yakhsuru, tidak mungkin. Karena fa'ila tidak ada yaf'ulunya. Paham? Jadi khasira tidak mungkin mudhari'nya yakhsuru, tidak mungkin. Kemungkinannya cuman khasira yakhsaru atau khasira yakhsiru. Tapi setelah kita punya dua kemungkinan, kita eliminasi lagi satu, kita hilangkan. Kita bilang ada kaidah yang berbunyi ain madi dengan ain mudhari' tidak boleh sama. Asalnya tidak boleh sama. Oh, kalau begitu saya pilih yang khasira yakhsaru. Karena kalau khasira yakhsiru, sinnya sama, ain fi'ilnya. Paham ya? Ada tapi jarang yang seperti ini. Asalnya dibawa ke kaidah asal. Suatu ketika antum dapat fa'ila yaf'ilu, dicatat, dihafal. Ini keluar dari kaidah ini. Paham sampai sini? Iya. Yang sesuai kaidah tidak usah dihafal, karena kapan dapat fa'ila ya sudah. Yaf'alu. Selesai? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, di bait yang ke-10 beliau menyebutkan pengecualian. Nah, ini beberapa pengecualian di bait yang ke-10. Aduh, kurang jelas ini anunya. Iya. Lihat yang ke-10. Waksirhu, kasrahlah dia. Apa yang dikasrah? Nih mudhari'nya. Fa'ila yaf'ilu. Ini jarang. Asalnya ini taglibu. Kebanyakannya fa'ila yaf'alu. Pada laun, pada art, dan pada fi'il-fi'il lain yang fi'ilnya fa'ila, maka mudhari'nya yaf'ilu. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan pengecualian. Karena tadi di fa'ula yaf'ulu ada pengecualian atau tidak ada? Tidak ada pengecualian. Fa'ula ya yaf'ulu, tidak ada pengecualian. Kalau di sini fa'ila yaf'alu, itu asalnya. Kaidahnya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Tapi ada pengecualian yaf'ilu, sedikit. Paham? Apa pengecualiannya? Lihat di situ kata beliau rahimahullah, waksirhu fi waris, fi warisi, fi waris warim wali wasiq, warawiya mukh. Nah, wawari'a, wawari wafiq wamiq, gitu ya. Bentar. Ini fotokopinya kurang bagus. Waksirhu fi waris warim wali wasiq wariya mukhun, gitu ya. Iya, wariya mukhun wari wafiq wamiq. Hafal itu ya. Ya. Ya boleh. Baik. Waksirhu fi waris warim wali wasiq wariya mukhun wariya mukhun wawari wafiq wamiq. Nah, ini pengecualian semua. Kata-kata ini wazan fi'il madinya fa'ila, tapi mudhari'nya yaf'ilu. Ini yang keluar dari kaidah. Boleh sebutkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kata. 9 kata yang fi'il madinya fa'ila namun mudhari'nya yaf'ilu, keluar dari kaidah. Ya. Yang pertama kata beliau sini waksirhu, kasralah ia, yakni kasralah ain mudhari'nya, keluar dari kaidah. Pada kata waris, warisa. Baik. Ini yang masuk dalam pengecualian ya. Pengecualiannya adalah fa'ila apa? Yaf'ilu. Yang pertama apa kita sebutkan? Ya, warisa. Di situ disukun untuk kepentingan wazan syair saja ya. Fi'il madinya kan warisa. Disukun itu untuk kepentingan bait syair aja. Warisa. Warisa, wazannya fa'ila. Seharusnya kalau normalnya jadinya apa? Yaurasu. Baik, tapi tidak. Di sini wazannya yaf'ilu menjadi yaurisu. Ya sampai sini. Nah, nanti akan ada ta'lil di pembahasan surah lebih lanjut. Wawunya ini dihilangkan.
Karena dia huruf illat dan dia sukun, dihilangkan saja. Jadinya apa? Yarithu. Baik, warisa yarithu. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi Daud. Mudhari'nya apa? Yarithuni wa yarithu ali yarithuni wa yarithu ala Yaqub. Wa yarithuni wa yarithu ala Yaqub. Yarithu. Warisa. Jadi kalau ditanyakan yarithu apa wazannya yarithu? Yaf'ilu. Taib. Asalnya yarithu menjadi yaurithu, terus waw huruf illat dia sukun dibuang menjadi yarithu. Kelasnya antum Ali sudah belajar tabut tasrif kan? Sudah talil kan? Ilat-ilat sudah? Dah. Ini pengecualian yang pertama. Yang kedua apa itu? Warima. Warima sama menjadi yau rimu sukun jadi yarimu sama. Warima yarimu. Ini juga dihilangkan nih. Ya. Karena dia huruf illat dan sukun. Yang ketiga apa itu? Waliya. Waliya fa'ila. Ya, menjadi apa? Yauli. Menjadi yali. Ya. Kemudian wasiqa. Wasiqa. Siqu menjadi yasiqu. Yasiqu. Kan gitu. Wariya. Wariya menjadi yauriyu. Yauri menjadi yari. Dah. Semua begitu ya? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Baik. Terus dulu ya. Iya. Al-mukhu di situ fa'il dari wariya di bait syair. Wariya mukhun. Mukhun itu apa namanya? Sumsum tulang. Wariya bermakna besar, azuma. Jadi tulangnya besar gitu. Jadi mukhun itu bukan fi'il ya. 8 fi'il berarti beliau sebutkan di sini. Baik. Berikutnya apa? Setelah wariya mukhun, wari'a. Sama. Wari'a menjadi yauri'u. Dicoret menjadi yari'u. Yari'u. Berikutnya wafiqa. Wafiqa menjadi yaufiqu.
menjadi yafiqu. Dan yang terakhir yang ke-10 wamiqa. Wamiqa. Nah, wamiqa yaumiqu menjadi yamiqu. Yamiqu. Nah, ini semua pengecualian. Biasanya logo-logo pengecualian seperti ini dikatakan syadz. Iya, syadza anil qiyas. Kalau dikatakan syadza anil qiyas, bukan berarti kalau dengan syadza anil qiyas bukan berarti salah ya. Syadza artinya jarang. Taib. Kalau dikatakan lughatun syadza, bahasa yang syadza, bukan artinya lughahnya salah, tapi lughah yang jarang dipakai. Taib. Taib, sudah ya? Nah, sudah ya? Sudah, ini semua pengecualian. Antum tinggal cari terjemahnya semua ya. Warisa mewarisi. Kalau warima itu warim, apa namanya? Bisul, kayak carilah mana sekitar kulit ini. Penyakit kulit. Waliya, wasiqa, wariya, wari'a, wari'a dari kata waraq, berjaga-jaga. Wari'a yauri'u. Wari'a yari'u. Baik. Dah. Sudah ya, jadi ini pengecualian. Asalnya fa'ila, mudareknya yaf'alu, kemudian ada yang syadza. Apa itu syadza? Jarang. Fa'ila yaf'ilu. Ini kata-katanya 8 ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang lain ya. Tapi ini yang paling sering. Artinya begini, kalau antum baca buku-buku kitab-kitab apa yang dapat fa'ila itu jarang sekali apa? Jarang yaf'ilu. Paham? Ini kata-kata ini kan kata-kata jarang dipakai. Mungkin yang sering dipakai kata warisa, walia, ya. 6. Ya yang lainnya itu mungkin pada jumlah-jumlah tertentu saja gitu. Tapi kalau di kitab-kitab bacaan paling familiar warisa, walia, apalagi wari'a mungkin wari'a 6 dan seterusnya. Baik. Kemudian pada bait yang ke-11. Qala rahimahullahu taala wajhani minhu fi hasib na'im ba'is. Ya. Wajhani minhu fi hasib na'im ba'is. Wagir wahir walih wahil yabis yais. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala, wajhani minhu, dua wajah. Apa artinya dua wajah? Artinya fiil berikut ini dibaca fa'ilah, tapi mudhari'nya boleh dua-duanya, boleh yaf'alu, boleh yaf'ilu. Wajhan, dua wajah. Apa itu?
Di sini ada beberapa fiil. Yang pertama hasiba, naima, baisa, wagira, wahira, waliha, wahila, yabisa, yaisa. 9 fiil beliau bawakan. Ini 9 fiil ini semua bacanya fa'ilah. Apa mudaranya? Wajhan, boleh dua-duanya. Boleh dibaca yaf'alu, boleh dibaca yaf'ilu. Baik. Jadi hasiba, apa mudaranya hasiba? Hah? Yahsibu boleh, yahsabu boleh. Yahsabu yang sesuai dengan kias, hasiba yahsabu sesuai dengan kias. Kias itu artinya hukum asalnya. Hasiba yahsabu bisa hasiba yahsibu boleh. Naima, apa mudaranya naima? Naima yan'amu atau naima yan'imu. Dah. Baisa, baisa yab'asu, baisa yab'isu. Wagira, yawgaru dicoret menjadi yagaru, atau yawgiru dicoret wawunya menjadi yagiru. Wahira dibaca yauharu menjadi yaharu, atau yauhiru dicoret wawu menjadi yahiru. Waliha yaulahu menjadi yalahu, atau yaulihu menjadi yalihu. Wahila yauhalu menjadi yahalu, yauhilu menjadi yahilu. Yabisa menjadi yaibasu, atau yabisa menjadi yaibisu. Apalagi situ? Yaisa menjadi yaiasu, bisa juga yaisa yaiisu. 2 wajah. Sudah. Jadi ada jenis yang ketiga yang dia wajahan. Wajahan artinya boleh dua-duanya. Ya. Dua-duanya boleh. Mau dibaca ini, mau dibaca itu, dua-duanya benar. Kalau ini hanya dibaca yaf'ilu saja, tidak boleh dibaca yaf'alu. Paham ya? Kalau asalnya hanya boleh dibaca yaf'alu, tidak boleh dibaca yaf'il. Itu kaidah asalnya. Ya. Ada berapa di situ disebutkan? 9. Yang pertama, apa itu yang pertama? Hah? Hasiba. Hasiba. Maka mudhari'nya bisa yahsabu, bisa yahsibu, boleh. Yang kedua, hah? Apa? Laibah. Kena jelas. Naima. 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 Mudhari'nya bisa yan'amu, bisa yan'imu. Taib. Situ lagi disebut, kita sudah sebut semua ya. Kayak situ ya bisa, artinya kering. Ya bisa. Maka mudhari'nya bisa lewat. Bisa yai basu, bisa yai bisu, dan seterusnya. 2 wajah. Itu semua 9 fiil yang disebut di bait yang ke-11 itu semuanya apa? Semuanya wajhan minhu. Boleh dibaca yaf'ilu, bisa dibaca yaf'alu, boleh. Itu 9 fiil beliau sebutkan di situ. Hasiba, naima, baisa, ini dia. Iya, wagira, wahira, waliha, wahila, ya bisa, ya isa. Ini dicari semua mananya ya.
karena ini fi'il. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai wajah bait yang ke-11. Jadi bait yang ke-8 berbicara mengenai fa'ula yaf'ulu, 9 sampai 11 berbicara mengenai fa'ila. Fa'ila kaidahnya apa? Setiap kali dapat fa'ila asalnya apa asalnya? Yaf'alu. Fa'ila selalu mudhari'nya yaf'alu, kecuali ada yang syadza, yang jarang, maka dibaca fa'ila yaf'ilu, yaitu 8 fi'il yang disebutkan di situ. Kemudian ada juga fi'il yang boleh dua-duanya, bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu, 9 fi'il yang disebutkan di sini. Baik. Ini kalau dihafal ini sudah di luarnya dari lagi sudah. Di luarnya sudah jarang sekali. Ini kata-kata yang disebut yang sering. Paham sampai sini? Nah, kalau dihafal ini kata-katanya, antum sudah tahu fa'ila yang syadza sama fa'ila yang wajhan. Sisanya fa'ila yaf'alu. Baik. Udah. Jadi ini selesai 2 wazan fi'il madi mujarrad, fa'ula sama fa'ila. Nah, yang paling panjang pembahasan itu, yang paling luas di fa'ala nanti. Ini ya, nanti insyaallah taala kita lanjut di bait yang ke-12. Naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.